Bismillahirrahmanirrahim. Definisi ghibah. Ghibah didefinisikan oleh para ulama sebagai menyebutkan seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik itu tentang fisiknya, agamanya, dunianya, atau tentang dirinya, keluarganya, dan sebagainya. Jika apa yang disebutkan itu memang benar ada pada orang tersebut, maka itu disebut ghibah. Namun, jika apa yang disebutkan itu tidak ada pada orang tersebut, maka itu disebut buhtan atau fitnah. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala zikruka akhaka bima yakrahu qila ara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad tabaitahu wa illam yakun faqad bahattahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian yang dimaksud dengan ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, ghibah adalah engkau menyebutkan perkara yang tidak disukai saudaramu. Beliau ditanya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika yang aku ceritakan tentang saudaraku benar ada padanya? Beliau menjawab, jika engkau katakan benar ada padanya, maka sungguh engkau telah menggibahinya. Namun, jika tidak, maka engkau telah menebarkan kedustaan atasnya atau memfitnah. Hadis riwayat Muslim. Ghibah hukumnya diharamkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Banyak ulama menganggap ghibah sebagai dosa besar. Allah Ta'ala telah menyamakan orang yang menggibahi dengan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 12. Rasulullah SAW juga bersabda, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu marfu'an, lamma urja bi marartu bi qaumin lahum azfarum min nuhasin yahmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Hadis hasan rawahu Abu Dawud dan Ahmad. Ketika aku dinaikkan ke langit Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakar wajah-wajah dan dada-dada mereka sendiri. Maka aku bertanya, siapakah mereka Jibril? Dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, menggunjing, dan mereka menjatuhkan kehormatan-kehormatan manusia. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Terdapat beberapa penyebab ghibah yang dapat disebutkan di sini. Di antaranya, satu, karena hasad atau iri hati. Ghibah karena hasad atau iri hati adalah ketika seseorang membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain karena merasa iri dengan kelebihan atau kesuksesan orang tersebut. Contohnya, di saat ada teman kantor mendapatkan promosi jabatan, lalu kita bercerita kepada orang lain, dia mendapatkan jabatan itu karena memang orangnya suka menjilat atau cari-cari muka. Kalau tidak, pasti tidak mungkin dia bisa mendapatkan jabatan itu.
Begitu juga ketika di sekolah, ada teman kita nilai semesternya lebih tinggi daripada kita. Lalu kita cerita kepada teman lainnya, tanpa sepengetahuan dia bahwa nilainya tinggi karena dia nyontek. Walaupun dia memang nyontek, itulah gibah. Sesuatu benar pada dirinya. Karena kalau tidak nyontek, lalu kita katakan dia nyontek, itu namanya fitnah. Penyebab kedua, karena meremehkan orang yang digibahi. Gibah karena meremehkan orang yang digibahi adalah ketika seseorang membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain dengan nada meremehkan atau merendahkan. Contoh, si A itu malas. Dia tidak pernah mengerjakan PR-nya. Membicarakan kekurangan orang lain dengan nada meremehkan, seolah-olah orang tersebut tidak berharga atau tidak mampu melakukan sesuatu. Gibah karena meremehkan dapat disebabkan oleh rasa superioritas atau merasa lebih baik daripada orang lain. Seseorang yang melakukan gibah seperti ini mungkin merasa bahwa dirinya lebih pintar, lebih mampu, atau lebih baik daripada orang yang digibahi. Penyebab ketiga adalah mengolok-olokkan orang lain. Gibah karena mengolok-olok orang lain adalah ketika seorang membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain dengan nada olok-olok atau ejekan. Contoh, lihat si A, dia pakai baju yang ketinggalan zaman, kayak nenek-nenek. Nah, ini adalah gibah. Atau kita berkata, dia berbicara dengan logat yang aneh, kayak orang desa. Pada contoh di atas, orang tersebut membicarakan kekurangan orang lain dengan nada olok-olok, mengejek, yang dapat menyinggung perasaan orang yang digibahi. Gibah karena mengolok-olok dapat disebabkan oleh rasa ingin terlihat lucu atau menarik perhatian, atau karena merasa bahwa orang lain tidak sepadan dengan dirinya. Mengolok-olok orang lain dapat membuat orang yang digibahi tidak dihargai dan tidak dihormati dalam masyarakat, sehingga dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, gibah dengan mengolok-olok perlu dihindari. Penyebab keempat, karena mengikuti teman-teman yang buruk. Seorang teman berkata kepada temannya, "Kamu tahu tidak, si A itu sangat sombong. Dia suka pamer motornya di sekolah." Teman lainnya menanggapi, "Iya, aku tahu. Dia memang begitu, merasa paling kaya. Banyak duit, padahal bodoh." Pada contoh ini, kedua teman tersebut sedang membicarakan orang lain di belakang dengan nada mencela. Pada contoh ini, kedua teman tersebut sedang membicarakan orang lain di belakangnya dengan nada mencela. Ini karena terbiasa dengan pergaulan yang buruk, berteman dengan orang yang sering melakukan gibah. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memilih teman yang baik dan memiliki akhlak yang mulia, serta berusaha untuk tidak terlibat dalam pembicaraan yang mengandung gibah. Penyebab yang kelima, menyebutkan kekurangan orang lain untuk menunjukkan kesempurnaan dirinya sendiri. Contoh, kita berkata, si A itu tidak bisa apa-apa, berdiri di depan kelas saja gemetaran. Sedangkan aku jadi komandan upacara sudah paling sering. Masa dia yang kalian pilih jadi ketua OSIS? Nah, pada contoh ini, orang tersebut menyebutkan kekurangan orang lain untuk menunjukkan kesempurnaan dirinya sendiri. Dengan cara ini dia merasa lebih unggul dan lebih baik daripada orang lain. Penyebab keenam, bisa juga gibah dengan dalih menunjukkan kasih sayang atau belas kasihan. Contoh, ketika kita berkata, "Kasihan itu si A, IQ-nya rendah, kenapa dia ikut kelas unggulan?" Atau kita berkata, "Aku khawatir dengan keadaan si B, karena dia sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Aku ingin dia berubah menjadi lebih baik." Atau kita berkata, "Semoga si B diberi hidayah, karena dia masih belum paham tentang agama dengan baik." Dari contoh ini, meskipun kalimat tersebut diucapkan dengan niat baik dan kasih sayang, namun jika kalimat tersebut mengandung celaan yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan,
maka itu dapat dianggap sebagai ghibah. Dalam contoh tersebut, yang lebih baik adalah memberikan nasihat secara langsung kepada orang yang bersangkutan dengan cara yang baik dan bijak, bukan membicarakannya di belakang. Penyebab yang ketujuh atau mungkin yang terakhir, kadang-kadang ghibah dilakukan dengan dalih menunjukkan kemarahan karena Allah. Contoh yang dilakukan dengan dalih menunjukkan kemarahan karena Allah adalah ketika kita berkata, dia tidak takut kepada Allah karena dia melakukan hal-hal yang haram dan tidak sesuai dengan syariat. Atau kita berkata, aku sangat marah ketika melihat dia melakukan maksiat. Sepertinya dia tidak peduli dengan dosa-dosanya. Pada contoh ini, meskipun kalimat tersebut diucapkan dengan dalih kemarahan karena Allah, namun kalimat tersebut mengandung celaan yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan, maka itu dapat dianggap sebagai ghibah. Yang lebih baik adalah memberikan nasihat secara langsung kepada orang yang bersangkutan dengan cara yang baik dan bijak, atau mendoakan kebaikan untuknya, bukan membicarakannya di belakang dengan nada marah dan celaan.